Ad-dalil tsani, dalil yang kedua as-sunnatu sunnah. Ta'rifuha, definisi sunnah. Yang kedua hujjiyatuha, kehujahan as-sunnah. Nisbatuha, hubungan sunnah ilal Quran, kepada Quran. Apa hubungannya sunnah dengan Quran? Kok butuh sunnah segala? Aksamuha, bagian-bagian sunnah bi'tibari sanadiha. Itu hanya dibuang yang pertama. Bi'tibari sanadiha, dengan menilai sanadnya. Jadi usul fikih itu hanya menilai sanadnya ya. Sanad transmisinya itu. An itu. Itunya sanadnya. Pokoknya sanadnya nyambung sahih. Matanya itu bukan urusan usul fikih, itu urusan ulama hadis. Maka di sini tidak ada pembagian hadis sahih tidak sahih itu. Itu bukan kerjaan dia. Jadi kerjaan untuk usul fikih itu untuk memastikan apakah betul-betul datang dari Nabi atau tidak, gitu. Secara sanadnya, transmisinya. Nah, kalau matanya itu terserah orang-orang, sahih atau tidak itu tergantung. Gitu. Ada kaidah dalam ulumul hadis itu, laisa kullu ma sahha sanaduhu sahha matnuhu. Tidak segala sesuatu yang sahih sanadnya itu sahih matanya. Makanya katanya sebagian ulama, Bukhari itu, kitab Bukhari itu memang sahih, tapi itu sanadnya, matanya banyak yang dhaif juga katanya. Sanadnya. Misalnya begini, saya menerima dari kiai. Kemudian saya sampaikan pada sampean. Lalu diterima oleh ini. Itu sahih itu karena jelas rentetannya itu. Tapi isinya belum tentu benar. Apa yang saya katakan itu bisa jadi salah gitu. Gitu. Iya. Kalau saya rentetannya benar, tapi yang saya katakan ini dari kiai ini. Bisa jadi bukan dari kiai itu. Bisa jadi. Gitu. Tapi sanadnya itu lurus gitu. Benar. Jadi yang dikaji usul fikih sanadnya, bukan matanya. Matanya persoalan ulumul hadis itu. Nah, nanti ada kitab khusus yang membahas itu. Naqdu mutunis sunnah judulnya. Apa itu? Kritik matan hadis. Ada kitab yang besar. Jadi ilmunya Allah itu banyak ya. Makanya jangan kawin dulu. Atau kawin tapi jangan berhenti belajar. Luar biasa. Saya dulu dengar dari Pak Agil Munawar itu, ulumul hadis itu luar biasa katanya. Kalau kau baca kitab-kitab hadis itu, usiamu habis, kitabmu belum habis. Itu yang kau baca katanya. Saking banyaknya. Ya artinya ilmu Allah itu banyak sekali. Makanya laukan al-bahru midadan itu ya. Berikutnya yang kelima qat'iyuha keqat'iyan sunnah wa dhaniyuha dan kedonian sunnah. Jadi kalau membahas sunnah dalam usul fikih 5 hal ini harus terbayang dalam pikiran. Yang pertama ta'rifuha, definisi sunnah. As-sunnah itu adapun sunnah istilah syar'i di dalam istilah syar'i, di dalam terminologi syar'i, bukan dalam bahasa bukan. Iya, adapun sunnah itu adalah setiap sesuatu saudara yang timbul apa ma'an Rasulullah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min qaulin dari ucapan au fi'lin atau tindakan au takririn atau pengakuan Nabi. Fasanatul qaul itu maka adapun sunnah qauliyah. Dari definisi ini sunnah dibagi 3 ya. Qauliyah, fi'liyah dan takririah. Fasanatul qaul itu adapun sunnah qauliyah. Ya adapun sunnah qauliyah hadis adalah hadis-hadis Nabi allati yang qalaha, mensabdakan ucapan Nabi kepada allati ini fi muhtalafil aghrad, di dalam berbagai tujuan-tujuan wal munasabati dan konteks-konteks yang relevan. Munasabat itu berbagai kesempatan yang relevan dengan bunyi hadis itu. Mislu qaulihi sallallahu alaihi wasallam, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darara wa la dirara. Tidak ada doror, tidak boleh merugikan kepada diri sendiri, wala diror, dan tidak boleh membalas doror orang lain. Tapi bahasanya maknanya tidak boleh merugikan diri sendiri dan tak boleh merugikan orang lain. Maksudnya tidak boleh. Diror ini dari kata dari wazan apa? Doro. Kalau doror dari darro. Ikut wazan fa'ala diror itu. Fa'ala yufa'ilu mufa'alatan wa fi'alan wa fi'alan wa fi'alan diroron. Berarti kalau ikut wazan fa'ala artinya apa? Saling gitu. Artinya tidak boleh membalas doror orang lain. Kalau saya membakar sepeda sampean, jangan bakar sepeda saya. Itu 2 yang hilang. Itu doror namanya. Tetapi sampean minta ganti sama saya. Sepeda sampean dapat, sepeda saya utuh gitu. Itu diror namanya.
Kalau saya mukul sampean, jangan, kalau saya motong jari sampean, jangan potong jari saya. Tapi bukan itu ya. Kalau itu kisah. Kalau sampean bakar rumah saya, jangan aku bakar rumah kamu, maka 2 rumah hilang gitu. Tapi biarkan rumahmu, tapi ganti rumahnya. Jadi utuh gitu. Itu diror namanya. Wa qauluhu, dan ini disabdakan oleh Nabi di dalam berbagai tujuan dan munasabat. Munasabat itu apa ya, Nak? Konteks yang relevan dengan anunya, dengan dengan kasus. Makanya saya sering bilang sama orang-orang itu, ada hadis almar'atu auratun. Almar'atu, perempuan itu adalah aurat. Saya bilang tidak mungkin hadis ini disabdakan kepada orang seperti Bunyai Khairiyah, saya bilang. Paling itu Nabi melihat orang seperti Inul di jalan, kemudian Nabi bersabda almar'atu aurat. Mungkin itu. Karena tidak mungkin orang seperti Bukhari jalan-jalan di jalan-jalan tiba-tiba dibilang almaratu aurat. Tidak mungkin, itu tidak munasib. Gitu. Tapi kalau orang seperti Inul, seperti siapa lagi itu, Julia Perez itu mungkin Nabi melihat begitu lalu Nabi bersabda almaratu aurat. Itu namanya munasabat. Jadi apa yang disabdakan sesuai dengan konteks di mana Nabi hendak merespon persoalan itu. Wa qauli, dan seperti sabda Nabi fi saimati zakatun, di dalam kambing-kambing yang digembala, yang tidak digembala, yang dilepas, zakatun adapun zakat. Wa qauli, dan seperti sabda Nabi anil bahri, tentang laut. Huwa, adapun laut itu at-tahuru ma'uhu, adalah suci, mensucikan, ma'uhu apa airnya bahar itu. Al-hilu lagi halal, madatuhu apa bangkainya bahar. Wa ghairu dzalik, dan lain-lain. Wasunanul fi'liyah, itu adapun sunat fi'liyah. Dia adapun sunat fi'liyah, af'alu adalah tingkah laku Nabi. Mislu adaihi, seperti melakukannya Nabi as-shalawatil khamsa, kepada salat yang 5. Bihayatiha, dengan bentuk-bentuknya shalawatil khams itu, wa arkaniha, dan rukun-rukunnya. Bentuknya seperti apa? Gini dan rukun-rukunnya shalawatil khams. Wa adaihi, dan seperti melaksanakannya Nabi manasikal haji, kepada manasik haji. Wa qadai, dan seperti mengkodoknya Nabi, memutuskannya Nabi bisyahidi wahidin, dengan satu saksi. Wa yaminil mudda'i, dan sumpahnya muddai. Ini dalam bab qadok nanti. Wa sunanul takririah, itu dan yang ketiga sunan takririah, sunnah yang berupa takrir dari Nabi. Wa hiya adapun sunan takririah, adalah hadis, adalah sesuatu perbuatan atau ucapan, aqarrahu, yang mengakui kepada ma ini ar-rasul, siapa rasul, mimma, dari sesuatu saudara yang timbul apa ma itu, an ba'dis ashabi, dari sebagian sahabat-sahabatnya Nabi, min aqwalin wa af'alin, baik dari ucapan maupun tindakan. Nabi aqarra itu apa tanda bahwa Nabi aqarra? Bisukutihi, dengan diamnya Nabi, wa adami ingkari, dan tidak mengingkarinya Nabi, au bimuwafaqati, atau dengan setujunya Nabi, wa idhari istisanihi, dan menampakkan pandangan baiknya Nabi, istihsanihi, pandangan baiknya Nabi. Nabi memandang baik gitu. Fayuk tabaru, maka dinilai maka dinilai apa ma tadi itu, bihadzal ikrar, dengan pengakuan itu, wal muwafaqati alaihi, dan persetujuan Nabi alaihi, atas ma, dianggap shadiran, sebagai satu yang muncul anir rasul nafsihi, dari rasul sendiri. Misluma, seperti hadis rawi yang diceritakan apa ma, anna sahabiyaini, sesungguhnya 2 orang sahabat, kharaja, pernah keluar siapa 2 sahabat ini, fi safarin, di dalam perjalanan. Fahadarat huma, lalu datang huma, kepada 2 sahabat itu, as-salatu, apa salat, walam yajidu ma'an, walam yajida ma'an, dan tak menemukan siapa 2 sahabat itu ma'an, kepada air. Fatayammama, kemudian tayammum siapa 2 orang itu, wasallaya, dan salat. Summa wajadal ma'a, kemudian menemukan siapa 2 sahabat itu kepada air, fil waqti, di dalam waktu itu juga. Fa'ad, lalu mengulangi ahaduma, siapa salah satunya, sahabain, walam ya'ud al-akhar, dan tidak mengulangi, walam yu'id, bukan walam ya'ud ya, walam yu'id dari a'ada, dan tidak mengulangi al-akharu, siapa yang lain. Falamma qassa, ketika telah menceritakan siapa 2 sahabat itu, amroha, kepada persoalannya sahabain, ala rasul, kepada rasul, aqarrah, maka mengakui siapa rasul, kulan, kepada masing-masing minhuma, dari keduanya. Mengakui alamat sesuatu, fa'ala, yang melakukan siapa, kulan minhuma. Faqala, maka mengatakan siapa Nabi,
Lilladzi kepada orang lam yu'id yang tidak mengulangi siapa alladzi itu asabtas sunnah menepati siapa engkau as-sunnata kepada sunnah sesuai dengan sunnah kau. Wa ajza'atka salatuka dan mencukupika kepadamu salatuka apa salatmu yang tidak mengulangi kau benar katanya. Wa qala lil ladzi a'adha dan mengatakan siapa nabi kepada orang yang mengulangi lakal ajru marratain. Ialah milikmu al ajru adapun pahala 2 kali. Itu bagaimana itu ya? Sulit itu ya. Ambil keputusan seperti itu. Kamu sesuai dengan sunnah tapi pahalamu 1. Kamu memiliki 2 pahala. Artinya kan tidak sesuai dengan sunnah, tapi memiliki 2 pahala. Ini hikmah Nabi ini. Wami itu ikrar. Wami suluma dan seperti sesuatu rawa yang menciptakan siapa ruya yang diriwayatkan. Apa annahu ruya ya. Apa anu sallallahu alaihi wasallam lama ba'atsa Mu'ad ibn Jabal mengutus kepada Mu'ad anaknya gunung ilal Yaman ke Yaman. Faqala lalu berkata siapa Nabi lahu kepada Mu'ad bin Jabal, bima takdi. Asalnya bima ada alifnya ya. Bima takdi. Siapa yang hafal alfiahnya ini? Kenapa alifnya dibuang? Siapa yang hafal alfiah? Belum ya. Bima takdi, asalnya bima. Dengan apa? Takdi memutuskan siapa engkau? Qala mengatakan siapa Mu'ad akdi bi kitabillah. Ba'ilam ajid. Ini sudah kemarin itu. Fa'ilam ajid jika tidak menemukan siapa aku fabi sunnati Rasulillah maka dengan sunnah Rasulullah. Fa'ilam ajid. Ini namanya riwayat bil makna yang. Karena hadis aslinya bukan begini. Ini riwayat bil makna ini. Fa'ilam ajid jika tidak menemukan siapa aku ajtahidu ra'yi maka menggunakan sungguh-sungguh siapa aku ra'yi kepada otakku, kepada pikiranku. Fa'aqarrahu lalu mengakuihu kepada Mu'ad itu ar-rasul siapa rasul. Wa qala dan bersabda siapa Nabi, alhamdulillahilladzi adapun segala puji adalah hanya milik Allah alladzi yang wafaqa telah memberikan taufik Rasulullah kepada utusan Rasulullah. Utusan Rasulullah maksudnya Mu'ad bin Jabal. 5 terhadap sesuatu yardo yang ridho Rasulullah siapa Rasulullah titik. Itu definisi sunnah dan pembagiannya. Hujjatuha kehujahan sunnah. Kenapa sunnah itu menjadi dalil yang harus kita ikuti? Ajma'al muslimun, sepakat siapa kaum muslimin ala annama bahwa sungguh sesuatu saudara yang timbul apa ma'an Rasulullah dari Rasulullah min qaulin au fi'lin au takrir. Wa kana dan ada apa ma itu maksudan adalah dimaksudkan bihi apa ma dimaksudkan at-tasyri'u tadi wa kana maksudan bi dan dimaksudkan bihi dengan ma itu at-tasyri' maksudan bihi tasyri'. Dimaksudkan bihi dengan ma itu dimaksudkan at-tasyri'u apa tasyri' pembentukan hukum wal iktida'u dan diikuti oleh umatnya wal iktida' dan diikuti oleh umatnya. Wa nukila ilaina dan diriwayatkan apa hadis itu ilaina kepada kita bisanadin sahih dengan transmisi yang sahih yufidul qat'ah yang memberikan faidah apa sanad itu al-qat'ah kepada keyakinan bahwa itu betul-betul datang dari Nabi. Awid donar rojiha atau dugaan yang kuat bisidqihi dengan benarnya ma itu ma saudaraan Rasul yakunu maka menjadi apa ma saudaraan Rasul itu hujjatan adalah sebagai hujjah alal muslimin atas kaum muslimin wa masdaran tasyri'iyan dan sebagai sumber tasyri' yastam itu yang menggali minhu dari masdar itu al mujtahidun siapa mujtahidun menggali al ahkam syar'iyyata kepada hukum-hukum syar'i li af'al mukallafin untuk tingkah laku orang mukallaf. Artinya anal ahkamal waridata bahwa sungguhnya hukum-hukum yang datang fi hadhis sunan di dalam sunnah-sunnah ini takunu adalah ada apa al ahkam al waridah ma'al ahkamil waridati fil Quran di samping hukum-hukum yang datang di dalam Al-Quran konunan ialah menjadi konun wajibal ittibai yang wajib diikuti. Apa argumennya? Wal barahinu adapun argumen-argumen ala hujjati sunnah atas kehujahan sunnah adidatun adalah banyak. Awaluha ini banyak bukan banyak ngok-ngok itu ya. itu banyak namanya. Awaluha adapun awalnya barahin nususul Quran tek Al-Quran sendiri. Fa innallaha subhanahu karena sungguh Allah subhanahu wa ta'ala fi katsirin min ayil kitab
Di dalam banyak dari ayil kitab. Ayil itu jamak daripada ayatun ya. Ayil. Ada itu tafsir apa namanya itu? Tafsir At-Tabari fi ayil Quran. Judulnya fi ayil Quran. Jamak. Di dalam banyak fi ayil Quran, fi ayil kitab, di dalam beberapa ayat-ayat dalam Al-Qur'an Al-Karim, Amaro memerintahkan siapa Allah, Amaro ialah memerintahkan siapa Allah bi taati rasuli, untuk mentaati rasulnya, wa ja'ala ta'ata rasulihi, dan menjadikan siapa Allah ta'ata rasuli, kepada taat kepada rasulnya Allah, ta'atan lahu, sebagai taat lahu kepada Allah, wa amarul muslimin, dan menyuruh siapa Allah kepada kaum muslimin, idza tanaza'u, bila mana berselisih siapa mereka fi syai'in dalam sesuatu, ayyaruddahu, mengembalikan, ayyarudduhu, mengembalikan siapa mereka muslimin, ilallah, kepada Allah, wa ilar rasul, dan kepada rasul. Walam yaj'al lil mu'min, dan tidak menjadikan siapa Allah lil mu'mini, kepada orang mukmin, tidak menjadikan hiran kepada pilihan, idza qadha, bila mana telah memutuskan Allah wa rasuluhu, siapa Allah dan rasulnya, memutuskan amron, kepada suatu hal. Ini tidak ada pilihan kalau sudah diputuskan ya. Kalau masih belum diputuskan, masih tawaran-tawaran, tidak apa-apa. Seperti nanti di bab puasa itu, ketika jima itu merdekakan budak, tidak punya Rasul. Puasa 2 bulan, tidak kuat, tidak kuat. Wong sebentar ya sudah merai ini Rasul katanya. Ya sudah, masih makan orang miskin, tidak punya. Ya ini lalu Rasul dikasih ini, kasih sana. Aku paling miskin Rasul. Ya sudah makan. Itu belum diputuskan. Jadi masih ada tawaran-tawaran. Kalau sudah diputuskan drop gitu, tidak ada pilihan lagi, harus diikuti. Wa nafa al-iman, dan menafikan siapa Rasul, siapa Allah al-iman kepada iman. Wa nafa, dan menafikan siapa Allah al-iman kepada iman. Aman dari orang-orang lam yatma'inna, yang tidak tentram hatinya, ila qada'ir rasul, terhadap keputusan rasul, walam yusallim lahu, dan tidak menerima siapa aman lahu kepada qada'ir rasul. Wa hadza kullu, adapun ini, wa fi hadza kullihi, dan di dalam ini, kulli semuanya hadza, burhanun adalah sebagai burhan, sebagai argumen minallah, dari Allah, ala anna tasri'ar rasul, bahwasanya tasri'nya rasul, pembentukan hukum oleh Rasulullah, wa tasri'un ilahiyun, adalah pembentukan hukum ilahi, wajibun ittiba'uhu, yang wajib mengikutinya tasri'ur rasul. Qala ta'ala, berfirman siapa Allah ta'ala, qul atiullaha war rasul, katakanlah Muhammad, atiullaha war rasul. Wa qala subhanahu, dan berfirman siapa Allah subhanahu, mayuti'ir rasul faqad ata Allah. Ini wa ja'ala ta'atan rasul, ta'ata rasulihi ta'atan lahu. Man yuti'ir rasul, barang siapa yang taat kepada rasul, faqad atau Allah, maka berarti taat siapa man Allah kepada Allah. Wa qala, dan berfirman siapa Allah taala, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Ayat sudah di depan kemarin. Wa qala, dan berfirman siapa Allah, walau radduhu ila rasul, andai kata mengembalikan siapa mereka, hu kepada persoalan itu, hu kepada persoalan. Ini ceritanya panjang ya. Ketika Rasul berperang dengan para sahabat, ada berita kepada orang-orang yang di Mekah ketika itu, yang di Madinah ya, yang di Madinah ketika itu, bahwa Rasul sudah mati. Karena ada berita Rasul sudah mati, orang-orang yang di Madinah menjadi menjadi lemas semua. Wah, sudah, kalau Rasul meninggal sudah habis ini katanya. Ada berita begitu. Allah menegur, walau radduhu ila rasul, kalau mereka mengembalikan kepada Rasul persoalan tadi itu, berita tadi itu, wa ila ulil amri, dan kepada panglima perangnya, maka ulil amri di sini konteksnya adalah panglima perang. Minhum, dari mereka, la alimahul ladzina yastambitunahu minhum. La alimahun, saya mengetahui kepada berita itu, alladzina, siapa orang, yastambituna, yang menggali, siapa alladzinu kepada berita, kepada khabar, minhum, dari mereka, ar-rasul dan ulil amri itu. Wa qala, dan berfirman siapa Allah, wa ma kana lil mu'minin, dan tidak seyogianya lil mu'minin bagi orang mukmin, wala mu'minatin, dan orang mukminah,
idza qadallahu bila mana telah memutuskan siapa Allah wa rasuluhu dan rasulnya Allah memutuskan amron kepada persoalan ayyakuna lahumul khiyarah apa ada entar dulu wa makan lil mu'minin wal mu'minin idza qadallahu apa ayyakuna ada lahum bagi mereka al khiyarah apa pemilihan min amrihim dari persoalan mereka. Wa qala dan berfirman siapa Allah, fala wa rabbika maka demi Tuhanmu la yu'minuna tidak beriman siapa mereka hatta yuhaqqimuka sehingga menjadikan hakim siapa mereka kepadamu Muhammad fima di dalam sesuatu sajarah yang berselisih siapa mereka bainahum di antara mereka. Sumalai itu kemudian tidak menemukan siapa mereka fi anfusim di dalam jiwa mereka tak menemukan harajan kepada kepicikan mimma dari apa qadaita yang telah memutuskan siapa engkau wa yusallimu dan menerima siapa mereka tasliman dengan betul-betul menerima. Faqala dan berfirman siapa Allah wa ma atakumur rasul fakhudhu. Ini dalilnya apa kafir ya nak? Dalilnya apa kafir? Pokoknya wajib apa dalilnya banyak ini. Wa ma atakumur rasul wa ma adapun apa atakum yang datang kum kepadamu ar-rasul siapa rasul apa yang datang dibawa oleh Rasul, apa yang dibawa oleh Rasul, fakhudhu maka mengambillah siapa engkau kepada ma itu, wa manaha, wa ma dan adapun sesuatu naha yang melarang siapa Rasul kum kepadamu anhu dari ma itu, fantahu maka berhentilah. Fahadil ayatu maka ayat-ayat ini tadullu adalah menunjukkan bijtimaiha dengan keseluruhannya ayat itu, wa tasanudiha, tasanud dan saling bersandarnya ayat itu dalalan qat'iyatan dengan dalalah yang qat'i. Dalalah qat'i menjadi maf'ul mutlaq dari tadullu dengan menunjukkan dengan petunjuk yang pasti ala anna bahwasanya Allah yujibu mewajibkan siapa Allah ittiba' rasul kepada mengikuti rasul fima syara'ahu di dalam sesuatu syara'a yang mensyariatkan siapa rasulhu kepada emma. Itu dalil yang pertama. Wasaniha adapun yang kedua dari barahin. Ijma'us sahabat adalah ijma'nya para sahabat ridwanullahi alaihim fi hayati di masa Nabi wa ba'da wafati dan setelah wafatnya Nabi ala wujubi ittiba'i sunnati atas kewajiban mengikuti sunnah Nabi. Fakanu maka ada siapa sahabat fi hayati di dalam masa hidupnya Nabi yumduna dari amdo ya. Amdo yumduna melaksanakan siapa mereka ahkamahu kepada hukum-hukumnya Nabi wa yatamassilun dan mengikuti siapa mereka li awamirihi terhadap perintah-perintah Nabi. Awamir itu jamaknya amrun yang bermakna perintah. Kalau amrun bermakna persoalan jamaknya umur. Li awamirihi terhadap perintah-perintah Nabi wa nawahi dan larangan-larangan Nabi, wa tahlili dan penghalalan Nabi, wa tahrimi dan pengharaman Nabi. Wa la yufarriquna dan tidak membedakan siapa sahabat fi wujubil ittiba di dalam kewajiban mengikuti, tidak membedakan baina hukmin antara hukum uhya ilaihi yang diwahyukan ilahi apa hukum itu fil Quran di dalam Quran, wa hukmin dan hukum saudara yang timbul anir rasuli nafsi dari rasul sendiri. Karena sahabat tidak membeda-bedakan antara hukum yang datang dalam Al-Quran dan hukum yang datang dari Rasul. Sama-sama wajib diikuti. Walihada qala Mu'adz bin Jabal. Oleh karena itu berkata siapa Mu'adz bin Jabal, "Illam ajid fi kitabillahi hukmama." Jika tidak menemukan siapa aku di dalam kitab Allah, hukmama kepada hukumnya sesuatu, agdi maka memutuskan siapa aku bihi dengan kitab. Dulu. Fi kitabillah di dalam kitab Allah hukmama kepada hukumnya sesuatu agdi yang memutuskan siapa aku bihi dengan ma qada itu maka memutuskan siapa aku bisunnati Rasulillah dengan sunnah Rasulullah. Wa kanu dan ada siapa sahabat ba'da wafat setelah meninggalnya Nabi di dalam yajidu bila mana tidak menemukan siapa mereka fi kitabillah dalam kitab Allah hukmama kepada hukumnya sesuatu nazala yang menimpa nazala ay asaba yang menimpa apa main bihim kepada mereka raja'u maka kembali siapa mereka ila sunnati Rasulillah kepada sunnah Rasulullah. Fa Abu Bakrin maka adapun Abu Bakar karena ada siapa Abu Bakar di dalam yahfal bila mana tidak menghafal siapa Abu Bakar fil waqi ada di dalam satu kasus tidak hafal sunatan kepada sunnah Nabi kharaja maka keluar siapa Abu Bakar fasa'alan muslimin lalu bertanya Abu Bakar kepada kaum muslimin. Pertanyaannya begini, hal fikum man yafatu fi hadzal amri sunnatun an-nabiyina.
Apakah fikum ialah pada kalian man adapun orang yahfadu yang hafal siapa man fi hadal amri di dalam persoalan ini, hafal sunatan kepada sunnah, sunatan ya, sunatan kepada sunnah an-nabi dan nabi kita. Ada yang hafal sunnah enggak? Abu Bakar tanya sama kaum muslimin. Ya, tapi mereka enggak jawab karena ada ditulis di sini. Iya. Tapi ini karena yang dimaksud ini hanya Abu Bakar bermusyawarah itu aja. Wakadzalika dan demikian pula karena ada yaf'alu berbuat Umaru siapa Umar wa Gharu dan lainnya Umar. Memang dari orang-orang tasadda yang tampil siapa aman, tasadda yang tampil siapa aman lil fatya untuk berfatwa wal qada'i dan memutuskan minas sahabat sahabat. Wa man dan orang-orang salaka yang mengikuti siapa aman sabilahum kepada jalannya sahabat. Min tabi'ihim dari tabi'ihim orang-orang yang mengikuti sahabat wa tabi'i tabi'ihim dan orang yang mengikuti sahabat wa tabi'i tabi'ihim dan orang yang mengikuti sahabat bihaitsu lam yu'lam di mana lam yu'lam tidak diketahui an ahadan apa sesungguhnya seorang minhum dari mereka yu'taddu bihi yang dinilai bihi siapa ahad itu. Ini ada istilah yu'taddu, ada istilah ghairu mu'tadin atau ghairu mu'tabarin. Seperti misalnya hilafnya apa itu? Daud Ad-Dhahiri itu. Daud Ad-Dhahiri kan bilang nikah tanpa wali tanpa saksi. Itu katanya ghairu mu'tabar, hilaf itu. Makanya tetap dihukumi haram. Gitu. Karena hilafuhu ghairu mu'tadin bi. Atau sama dengan sampean ya. Sampean kumpul dengan kiai NU yang besar-besar itu. Lalu sampean bilang, "Tidak begitu." Padahal kayaknya bilang semuanya iya. Nah, hilaf sampean itu ghairu mu'tadin. Karena sampean tidak mu'tad. Walam yu'lam dan tidak diketahui apa anak ahad dan bahwasanya seorang minhum dari mereka sahabat yu'taddu bihi yang dianggap bihi siapa ahad khalafa tidak diketahui khalafa ialah berselisih fi anna sunnata rasulillah di dalam sesungguhnya sunnah Rasulullah idza sahha naqluha bila mana sahih apa riwayatnya sunnah itu wajib maka wajib ittiba'uha apa mengikutinya sunnah. Wasalisuha adapun dalil yang ketiga ini dalil akli tadi itu ijma anal Quran bahwa mestinya wasalisuha al-ma'kul gitu kalau biasanya. Dalil yang ketiga adalah dalil rasional. Apa rasionalnya? Anal Quran bahwasanya Quran faradu mewajibkan apa Quran? Faradu mewajibkan Allah siapa Allah di dalam Al-Qur'an alam nasi kepada manusia mewajibkan iddata faraidho kepada beberapa kewajiban-kewajiban mujmalatin yang bersifat mujmalatin. Mujmalatin itu mujmalatan ini. Kalau sifat dari faraidho berarti mujmalatin. Kewajiban-kewajiban yang bersifat global. Ghairi mubayyanatin dalam keadaan tidak dijelaskan. Lam tufassal yang tidak dirinci apa faraid itu fil Quran di dalam Quran tidak dirinci yang tidak dirinci fil Quran di dalam Quran ahkamu apa hukum-hukumnya faraid wala kaifiyatu adaiha dan tidak diperinci cara pelaksanaannya faraid. Faqala ta'ala lalu berfirman siapa Allah Ta'ala aqimus shalah wa atuz zakat wa kutiba alaikumus syiyam diwajibkan kepadamu puasa walillahi 'alan nasi hajjul bait dan ialah hak atas Allah 'alan nasi wajib atas manusia hajjul bait adapun haji ke Baitullah walam yubayyin dan tidak menjelaskan siapa Al-Qur'an atau siapa Allah tak menjelaskan kaifatuqam as-shalah bagaimana dilaksanakan apa salat wa tu'taz zakat dan dibayar apa zakat wa yu'adda as-shaum dan dilaksanakan apa puasa wal haji dan haji. Kalau sunnah tidak diikuti ya bagaimana mau sholat? Kecuali Teguh Esa. Kalau Teguh Esa tak pakai sunnah ini, dia sholat juga, tapi sholatnya sholatnya tidak pakai ini. Sholatnya ya pakai Quran. Kalau waktu sujud ya fasabbihu bihamdi jadi ayat-ayat semua anunya. Bacanya ayat-ayat semua, tidak ada yang subhanallah, tidak ada itu. Ayat semua isinya. Tetapi sudah disesatkan oleh MUI. Ya, karena mungkir sunnah, mengingkari sunnah.
Waqad bayana dan sungguh telah menjelaskan Rasul siapa Rasul hadzal ijmal kepada keglobalan ini bisunnati menjelaskan dengan sunnahnya Nabi al-qauliyati wal amaliyah, maksudnya wal fi'liyah ya, lebih nyambung dengan di depan. Tapi maksudnya sama. Sunnah qauliyahnya Nabi dan sunnah fi'liyahnya Nabi. Li'anna Allah subhanahu, karena sungguhnya Allah subhanahu manaha memberikan apa ya? Mengkaruniakan siapa Allah kepada Nabi, mengkaruniakan sultata hadat tabyin kepada otoritas penjelasan ini biqaulihi dengan firman Allah azza sa'nuhu, maha agung apa derajatnya Allah, wa anzalna ilaika dzikra, dan telah menurunkan siapa kami ilaika kepada Muhammad ad-dzikra kepada Al-Qur'an, litubayyina agar menjelaskan siapa engkau. Jadi ini hak tabyin. Jadi sultan tabiin itu oleh Allah diberikan kepada Nabi Muhammad. Litubayyina supaya menjelaskan siapa engkau linnasi kepada manusia, menjelaskan ma kepada suatu nuzul yang telah diturunkan apa ma ilaihim kepada mereka. Kalau lam takun andai kata tidak ada hadhihi sunnatul bayaniyatu, apa sunnah-sunnah bayaniyah itu hujjatan adalah sebagai hujjah alal muslimin wa qanunan dan sebagai kanun wajiban ittiba'u yang wajib apa mengikutinya konon itu ma'amkana maka tidak mungkin tamfidu faraidil Quran melaksanakan kewajiban-kewajiban Quran walat tiba'u ahkami dan tidak mungkin mengikuti hukum-hukum Al-Quran. Wong Qurannya mujmal kok gitu. Wa hadhihi sunanul bayaniyah itu adapun sunnah-sunnah bayaniyah itu innama wajibahnya hanya wajib ittiba'uha apa mengikuti sunnah bayaniyah itu min jihati annaha dilihat dari sisi sesungguhnya sunnah bayaniyah itu shadiratun adalah datang dari Rasul waruwiyah dan diceritakan apa sunan bayaniyah itu anu dari Rasul bitorikin dengan melalui metode yufidul qat'a yang memberikan faedah apa torik ini al-qat'a kepada kepastian biwurudiha dengan datangnya sunnah bayaniyah itu anhu dari Nabi awid donnal rojiha atau memberikan faedah dugaan yang kuat biwurudiha dengan datangnya sunnah bayaniyah ay anhu artinya dari Nabi. Fakullu sunnatin tasri'iyatin maka adapun tiap-tiap sunnah yang bersifat tasri' bersifat pembentukan hukum soha yang sohe suduruha apa lahirnya sunnah itu anir Rasul dari Rasul maka adapun kullu sunnatin itu hujjatun adalah sebagai hujjah wajibatul ittiba yang wajib diikuti sawaun akanat sama saja ada apa sunnah itu mubayyinatun adalah mubayyinatan ialah menjelaskan hukman kepada hukum fil Quran dalam Quran au munsyiatan atau melahirkan baru hukman munsyiah ini melahirkan baru hukman kepada hukum sakata anhul Quran yang diam anhu dari hukum itu Al-Quran apa Quran lianna karena sesungguhnya sunnah tasri'iyah itu kulluha semuanya masdaruha adapun sumbernya sunnah itu al-maksumu adalah nabi yang maksum alladzi yang manahahu mengkaruniakan kepada nabi Allah siapa Allah mengkaruniakan sultatat tabyin kepada otoritas memberikan penjelasan wa tasri' dan otoritas membentuk hukum. Jadi yang diberi hak untuk membentuk hukum itu oleh Allah hanya Nabi. Selain Nabi